Seorang milioner kaya raya tak sengaja mendengar seorang gadis OB berbicara bahasa Jerman dengan lancar. Semua orang terdiam, bahkan sang milioner ikut terkejut. Namun tak ada yang menyangka, identitas asli gadis itu justru akan mengguncang hati banyak orang. Saksikan kisah ini sampai akhir, dan jangan lupa tekan like agar semakin banyak orang tergerak untuk mendekatkan diri pada ajaran Islam. Cahaya pagi menembus jendela besar gedung perkantoran mewah itu. Lantai 25 penuh dengan kaca, mencerminkan kilauan cahaya kota yang belum sepenuhnya terjaga. Di ruang paling ujung, suara hak sepatu kulit menggaung, menandakan kedatangan seseorang yang tidak sembarangan. Adrian Mahendra. Nama itu dikenal seantero negeri sebagai simbol sukses di usia muda. Milioner dingin berhati batu, pewaris tunggal Mahendra Group, perusahaan yang menggurita di berbagai sektor. Ketika ia melangkah, semua menunduk. Bukan karena hormat, tapi karena takut. Ia bukan tipe bos yang ramah. Kata-katanya tajam, tatapannya menusuk, dan keputusannya tak pernah bisa diganggu-gugat. Pagi itu, seperti biasa, suasana kantor menjadi tegang saat Adrian datang. Karyawan sibuk merapikan meja. Sekretarisnya terburu-buru menyerahkan agenda rapat. Tak ada yang berani mengobrol, apalagi bercanda. Kecuali satu suara kecil yang entah dari mana berasal. Dari balik ruang lobi samping, terdengar gumaman halus dalam bahasa asing. Bukan bahasa Inggris. Bukan juga Prancis. Tapi, Jerman. Ich habe es versucht, Mama. Aber es ist nicht einfach hier. Ich vermisse dich. Suara itu lirih, seperti curahan hati yang tak dimaksudkan untuk didengar siapapun. Tapi sayangnya, telinga Adrian cukup tajam. Ia langsung menoleh, matanya menyipit. Siapa yang bicara barusan? Tanyanya dingin, menghentikan langkah semua orang. Tak ada yang menjawab. Semua saling pandang. Hingga muncullah seorang gadis muda dari balik pintu pantry. Seragam OB yang lusuh menempel di tubuhnya. Sepasang tangan masih memegang alat pel. Wajahnya pucat saat menyadari bahwa suaranya terdengar oleh pria yang tidak kenal kompromi. Aku, Pak, maaf. Ucapnya dengan suara bergetar. Matanya tak berani menatap langsung ke arah Adrian. Barusan kamu bicara apa? Salsabila, gadis itu, menggigit bibir. Ia tahu hari ini mungkin hari terakhirnya bekerja. Saya hanya bicara dengan ibu saya lewat pesan suara, Pak. Dalam bahasa apa? Jerman, Pak. Semua yang mendengar langsung menoleh. Staf marketing sampai menjatuhkan pulpen. Kepala HR terbelalak. Seorang gadis OB berbicara bahasa Jerman? Bukan kalimat hafalan. Bukan juga salam sederhana. Tapi kalimat panjang penuh emosi. Adrian melangkah mendekat. Mempersempit jarak. Ia menatap gadis itu tajam. Kamu lulusan mana? Salsabila menunduk. Saya tidak sempat kuliah, Pak. Tapi kamu bisa bahasa Jerman. Saya belajar sendiri. Sendiri? Adrian mendengus, seperti tidak percaya. Ia berbalik ke arah stafnya. Buatkan tes singkat. Dalam 10 menit. Saya mau tahu apakah dia benar-benar bisa atau hanya mengarang. Salsabila tetap berdiri di tempat, tidak membela diri, tidak juga menampakkan rasa takut berlebihan. Justru ada ketenangan aneh di wajahnya. Seperti seseorang yang terbiasa dipandang rendah, namun sudah tak peduli lagi. 10 menit kemudian, Salsabila duduk di ruangan rapat kecil. Di hadapannya terbuka layar laptop dengan serangkaian pertanyaan dalam bahasa Jerman. Semua staf mengintip dari balik pintu. Adrian berdiri di pojok ruangan, memperhatikan. Tak butuh waktu lama. Jemari Salsabila menari cepat di atas keyboard. Ia menyelesaikan tes itu dengan percaya diri. Ketika hasil keluar, semua terpaku. 100%. Adrian terdiam. Wajahnya sulit dibaca. Ada kekagetan, tapi juga sesuatu yang lain. Seperti ada lubang kecil di dalam egonya yang perlahan retak. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Adrian datar.
Salsabila menatap langsung kali ini. Matanya jernih, tapi penuh luka. Ia tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, seperti seseorang yang tahu bahwa pertanyaan itu belum waktunya untuk dijawab. Hari itu, kantor Mahendra Group berubah. Di antara tumpukan berkas dan nada email yang berbunyi nyaring, para karyawan sibuk membicarakan gadis OB yang ternyata bisa bahasa Jerman. Ada yang menyebutnya jenius yang gagal kuliah. Ada juga yang menduga ia punya masa lalu misterius. Tapi satu hal yang tidak diketahui siapapun, termasuk Adrian, adalah bahwa pertemuan itu bukan kebetulan. Ada takdir yang bergerak. Sebuah rencana yang lebih besar telah digariskan oleh Allah, yang mempertemukan dua manusia dari dunia yang begitu berbeda, demi satu pelajaran besar yang akan mengubah hidup keduanya. Dan hari itu, meski tak ada yang mengakuinya, hati Adrian terasa terusik. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia tak mengendalikan situasi. Ia dikejutkan oleh seseorang yang tak ia perhitungkan. Dan dari sanalah semuanya bermula. Sejak kejadian pagi itu, suasana kantor tak pernah sama lagi. Desas-desus tentang Salsabila menyebar lebih cepat daripada memo resmi perusahaan. Di pantry, di lift, bahkan di ruang rapat yang katanya kedap suara, nama gadis OB itu menjadi topik hangat. Namun satu hal yang tidak disadari siapapun, bukan hanya para staf yang penasaran, Adrian juga. Tapi tidak seperti orang lain yang hanya membicarakan. Adrian menyelidiki. Ia duduk di kursi kulit hitam di ruangannya, menatap layar laptop. Wajah Salsabila terpampang dalam tangkapan CCTV. Adegan pagi itu diulang berulang kali. Adrian memperhatikan ekspresi gadis itu, nada suaranya, dan pilihan katanya. Tak mungkin cuma OB, gumamnya pelan. Sore harinya, ketika kantor mulai sepi, Adrian memanggil kepala HR dan kepala keamanan. Saya mau data lengkap tentang gadis itu. Nama lengkap, alamat, riwayat kerja, ijazah terakhir. Dan pastikan valid. Perintahnya tegas. Baik, Pak. Tapi, setahu kami dia pakai jalur outsourcing. Jadi data dari pusat cukup terbatas. Adrian menghela napas panjang. Kalau perlu, selidiki keluarganya. Saya mau tahu dari mana dia bisa bahasa Jerman selancar itu. Kepala HR menelan ludah. Ia tahu perintah bosnya bukan main-main. Ketika Adrian sudah tertarik, apapun bisa terjadi. Di tempat lain, Salsabila sedang membereskan sisa tumpahan kopi dari meja direksi. Gerakannya tenang, seperti biasa. Tapi matanya sedikit merah. Sejak siang, bisik-bisik dan tatapan mencurigakan tak henti menghujaninya. Beberapa karyawan bahkan diam-diam merekamnya. Seolah ia bukan manusia, tapi fenomena langka. Ia tahu situasi ini akan datang. Ia tahu sejak kalimat dalam bahasa Jerman itu keluar dari mulutnya, semua akan berubah. Tapi ia lelah terus bersembunyi. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik lirih. Ya RAB, kuatkan aku, jangan biarkan aku lari lagi. Doa itu terdengar hampa di ruangan kosong. Tapi justru dari kehampaan itulah Salsabila mendapat kekuatan. Ia tahu, perlindungan Allah lebih nyata dari dinding yang mengurungnya. Keesokan harinya, Adrian memanggil Salsabila ke ruangannya. Suasana begitu sunyi hingga derik engsel pintu terdengar menakutkan. Salsabila berdiri di depan meja besar Adrian. Gadis itu menunduk, bukan karena takut, tapi karena ia sudah terbiasa menghadapi tekanan. Kamu belajar bahasa Jerman dari mana? Tanya Adrian tiba-tiba. Saya otodidak, Pak. Jawabnya tenang. Kamu pikir saya akan percaya jawaban itu? Silakan tidak percaya, Pak. Tapi itu yang terjadi. Adrian berdiri. Ia berjalan perlahan ke arah jendela besar yang menatap keluar kota. Lalu kembali menoleh, kali ini tatapannya berbeda, lebih tajam, namun juga penuh rasa ingin tahu. Ada sesuatu yang kamu sembunyikan. Dan saya akan cari tahu. Salsabila tersenyum tipis. Saya tidak menyembunyikan apapun, Pak. Saya hanya tidak membuka semua hal. Kamu main aman dengan kata-kata. Saya hanya menjaga diri. Mata mereka saling bertemu. Untuk pertama kalinya,
Adrian merasa kalah dalam adu kata. Gadis ini tidak takut padanya. Ia bukan tipe OB penurut yang akan gemetar dimarahi. Ada sesuatu dalam dirinya yang tidak bisa dijelaskan. Dan itu membuat Adrian semakin penasaran. Di ruangannya malam itu, Adrian membaca ulang hasil tes Salsabila. Bukan hanya benar, jawabannya bernas. Bahkan menggunakan struktur bahasa akademik. Ia juga menemukan tulisan tangan Salsabila di selembar kertas memo, ayat Al-Quran dengan tafsir dalam bahasa Jerman. Apa dia hafizah? Apa dia anak pesantren? Pikirnya. Namun data yang diberikan oleh timnya nihil. Salsabila tak punya akun media sosial. Tidak ada ijazah tinggi. Alamat tempat tinggalnya berada di gang sempit pinggiran kota. Tetangganya hanya tahu ia anak yatim piatu yang tak banyak bicara. Semakin Adrian menyelidiki, semakin ia merasa seperti menelusuri kabut. Beberapa hari kemudian, saat istirahat makan siang, Adrian sengaja melewati kantin bawah. Ia melihat Salsabila duduk sendiri di pojok, makan bekal seadanya. Tangan kanannya memegang sendok, tangan kirinya memegang mushaf kecil. Ia membaca pelan, bibirnya bergerak mengulang ayat-ayat yang entah mengapa, terasa menenangkan. Adrian terdiam di ujung tangga. Matanya tak lepas dari gadis itu. Bukan karena kekaguman. Tapi karena ia merasa terusik. Apa yang membuat dia setenang itu? Padahal hidupnya jelas sulit, pikirnya. Kenapa dia tidak terlihat membenci dunia? Padahal dunia jelas tak adil padanya. Hatinya tak tenang. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrian merasa kecil. Sejak hari itu, Adrian mulai melihat banyak hal yang selama ini luput dari perhatiannya. Ia melihat bagaimana Salsabila tidak pernah absen sholat. Bahkan ketika semua orang sibuk dengan lembur. Ia melihat bagaimana gadis itu membawakan sisa makanan untuk satpam tua, dan bagaimana ia selalu mengucap, Alhamdulillah, bahkan untuk hal-hal sepele. Adrian mencoba menepis rasa itu. Ia bilang pada dirinya bahwa ini hanya rasa penasaran. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia mulai terusik oleh sesuatu yang tak pernah ia kenal, ketulusan. Adrian duduk di balik mejanya yang panjang dan gelap. Jari-jarinya menyatu di depan wajah, mata menatap tajam ke layar laptop. Di hadapannya, sebuah file terbuka dengan label Assessment Multibahasa Internal Test. Ia tak biasa repot mengurusi urusan detail seperti ini. Tapi kali ini, ada pengecualian. Salsabila, gadis OB yang entah dari lubang waktu mana muncul, telah mengusik pikirannya. Bahasa Jerman fasih, raut wajah tenang, dan kesederhanaan yang tak bisa dijelaskan. Semuanya terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Adrian menggeser kursi, lalu menekan tombol intercom. Dian, siapkan ruangan meeting A, suruh Salsabila datang. Sekarang. Baik, Pak Adrian. Ia berdiri. Jasnya disampirkan di kursi. Kali ini ia ingin berhadapan langsung. Bukan sebagai bos dan OB, tapi sebagai seseorang yang ingin membuktikan bahwa logikanya masih menang. Bahwa semua ini pasti ada celah. Tidak mungkin gadis semacam itu tak menyimpan motif tersembunyi. Salsabila melangkah perlahan ke ruang meeting A, langkahnya ringan. Namun ada kegelisahan yang ia tahan rapat-rapat di dalam dada. Sudah beberapa hari ini Adrian terus memperhatikannya. Ia merasakannya. Tapi tak pernah ia menyangka akan dipanggil secara langsung ke ruangan khusus itu. Pintu terbuka otomatis. Di dalam, Adrian duduk di ujung meja panjang, bersama 3 orang asing berjas hitam. Di atas meja sudah tersaji beberapa lembar kertas, laptop terbuka, dan headset profesional. Silakan duduk, kata Adrian tanpa basa-basi. Salsabila duduk, tegak, sopan, tapi matanya waspada. Kamu bilang bisa bahasa Jerman. Kita sudah lihat buktinya. Tapi saya tidak puas. Salsabila mengangguk pelan. Saya ingin tahu. Apa kamu juga menguasai bahasa lain? Seberapa jauh kemampuanmu? Salsabila menatapnya lurus. Kenapa ini penting bagi Bapak? Adrian menyipitkan mata. Karena saya tidak suka misteri di lingkungan saya. Dan kamu terlalu misterius. Gadis itu menunduk sesaat. Lalu berkata,
Silakan uji saya. Adrian memberi isyarat. Salah satu pria asing di sebelahnya menyalakan laptop. Dalam sekejap, layar memperlihatkan teks panjang dalam bahasa Prancis. Terjemahkan secara simultan ke bahasa Indonesia. Mulai dari paragraf ketiga. Salsabila membaca sekilas. Lalu, tanpa jeda, ia mulai menerjemahkan. Lugas, akurat, lancar. Orang kedua di sisi kanan memberikan teks dalam bahasa Arab. Bukan bahasa Arab biasa, tapi dengan struktur klasik, seperti yang digunakan dalam kitab kuno. Adrian memperhatikan ekspresi wajah Salsabila. Tidak ada keraguan. Ia membaca, lalu menjelaskan makna demi makna dengan kedalaman yang bahkan tak dimiliki oleh sebagian lulusan luar negeri. Terakhir, seorang wanita dari divisi luar negeri mengajukan pertanyaan dalam bahasa Inggris dengan aksen cepat ala British Native. Salsabila menjawab balik dengan logat yang sempurna, bahkan memberikan opini cerdas terhadap topik yang dibicarakan. Suasana hening. Tak ada yang berkata apapun. Bahkan Adrian yang biasa kritis hanya bisa mematung sejenak. Cukup, katanya akhirnya. Salsabila menunduk. Maaf kalau semua ini membuat Bapak tidak nyaman. Adrian berdiri. Ia berjalan ke jendela, memandangi lalu lintas kota yang sibuk. Kenapa kamu kerja sebagai OB? Karena saya butuh uang. Kamu bisa jadi dosen, penerjemah, diplomat. Kamu sadar, kan? Salsabila tersenyum kecil. Saya sadar, tapi jalan saya bukan itu. Kamu sedang lari dari sesuatu. Pertanyaan itu menampar. Tapi Salsabila tak menjawab. Ia hanya berkata, saya tidak sedang lari. Saya sedang berhenti untuk bertahan hidup. Sore itu, setelah tes berakhir, kantor kembali dalam kesibukan biasa. Tapi dalam kepala Adrian, segalanya terasa kacau. Ia memutar ulang percakapan tadi di dalam pikirannya. Ada perasaan asing yang tumbuh, ketertarikan yang bukan bersifat pribadi, tapi spiritual. Gadis itu membawa sesuatu yang Adrian sendiri tidak pahami. Sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang, tak bisa dipalsukan dengan gelar, dan tak bisa dijelaskan dengan statistik, kebeningan jiwa. Adrian pulang lebih awal hari itu. Di dalam mobilnya, ia memandangi tangan sendiri. Tangan yang selama ini ia banggakan karena mampu membangun kekayaan dari nol. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa kecil. Sementara itu, di sudut ruangan musola kecil di basement kantor, Salsabila sedang bersimpuh. Wajahnya basah oleh air wudhu. Keningnya menyentuh sajadah tipis. Ia tidak tahu ujian apa lagi yang akan datang. Tapi ia tahu, hatinya harus tetap terikat hanya pada satu sandaran. Allah. Jika dunia ini menelanjangiku dari segalanya, tapi engkau masih bersamaku, maka aku tak kehilangan apapun, bisiknya lirih dalam sujud. Air matanya jatuh diam-diam. Tapi keteguhan itu tidak luruh. Ia tahu, langkah yang ia pilih akan panjang, melelahkan, dan penuh cobaan. Tapi ia juga tahu, takdir Allah tak pernah keliru. Pertemuannya dengan Adrian bukan tanpa alasan. Pagi itu langit Jakarta tampak redup. Hujan semalam masih menyisakan embun di jendela lantai atas Mahendra Group. Namun suasana kantor tetap sibuk. Hari ini adalah hari penting. Delegasi dari Eropa akan berkunjung. Salah satu proyek strategis akan dinegosiasikan langsung. Adrian berdiri di depan cermin, merapikan dasinya. Wajahnya tak menunjukkan banyak ekspresi, namun pikirannya tak benar-benar di ruang itu. Sejak ujian pertama, beberapa hari lalu, Salsabila seakan menempati satu ruang tersendiri dalam benaknya. Ia tidak tahu kenapa, tapi setiap kali mengingat mata jernih gadis itu, ada semacam guncangan lembut di dalam jiwanya. Dan hari ini, tanpa ia tahu, guncangan itu akan meledak. Pukul 9.15, rombongan dari Jerman tiba. Mereka disambut dengan penuh kehormatan di ruang pertemuan utama. Adrian menjabat tangan setiap tamu dengan formalitas khas bisnis. Salah satu dari mereka, pria berusia sekitar 60-an, bermata tajam dan berjanggut putih rapi, terlihat memperhatikan setiap sudut ruangan dengan detail. Namanya, Profesor Klaus Meyer.
Ketika Adrian mempersilakan mereka duduk, Klaus tiba-tiba berhenti melangkah. Matanya tertuju pada seseorang yang tengah menuangkan kopi di sudut ruangan. Salsabila. Gadis itu berdiri di pojok, mengenakan seragam OB seperti biasa, membungkuk sopan. Ia tak sadar tengah diperhatikan. Tapi dalam hitungan detik, Klaus memicingkan mata, wajahnya berubah. Entschuldigung, katanya pelan, setengah bicara pada dirinya sendiri. Das kann doch nicht wahr sein. Adrian menoleh. Ada yang salah, Profesor. Klaus menunjuk ke arah Salsabila. Gadis itu, wajahnya. Dia sangat mirip dengan seseorang yang pernah ku kenal. Lama sekali. Apakah boleh saya bicara dengannya sejenak? Adrian ragu. Ia memandang Salsabila. Gadis itu terlihat bingung, namun tetap menghampiri ketika dipanggil. Klaus berdiri, mendekat perlahan, lalu menatap wajah Salsabila lama sekali, seakan mencari sesuatu dalam garis wajahnya. Wie heißt du? Tanyanya. Salsabila menatapnya sejenak, lalu menjawab dengan lembut. Salsabila, Herr Profesor. Mata Klaus membelalak. Suaranya tercekat. Anak dari Harun Al-Ghazali. Salsabila terdiam. Kata-kata itu seperti anak panah yang menembus dada. Jantungnya berdetak lebih cepat. Wajahnya pucat. Ruangan menjadi senyap. Adrian berdiri. Siapa Harun Al-Ghazali? Klaus menoleh ke Adrian. Napasnya masih berat. Profesor Harun Al-Ghazali adalah salah satu cendekiawan Muslim terbesar yang pernah saya kenal. Kami sama-sama mengajar di konferensi Interfaith di Berlin hampir 20 tahun lalu. Tapi setelah itu, dia menghilang. Beberapa mengatakan dia difitnah. Yang lain percaya dia dibunuh secara politik. Tapi satu hal yang pasti, dia bukan orang biasa. Salsabila menunduk. Tangannya mengepal. Matanya berkaca-kaca. Saya, mohon izin, Pak Adrian, katanya pelan. Tapi Adrian tidak bergerak. Tatapannya membeku pada gadis itu. Apa itu benar? Kamu, anak dari profesor itu. Salsabila tidak menjawab. Tapi matanya telah berkata lebih dari cukup. Ia menunduk, menarik napas panjang, lalu pergi dari ruangan itu perlahan. Tak ada satupun yang mencoba menghentikannya. Beberapa jam kemudian, Adrian duduk sendiri di ruang kerjanya. Kopi di mejanya telah dingin. Pikirannya penuh. Harun Al-Ghazali. Nama itu ternyata pernah ia dengar dari ayahnya. Dahulu sekali. Nama yang hanya disebut dalam bisik-bisik. Seorang ilmuwan Muslim yang konon ditumbangkan karena keberaniannya membela keadilan dan menolak tunduk pada penguasa yang korup. Ia dianiaya secara politik, dituduh ekstrim, padahal yang ia bawa adalah ilmu dan kebenaran. Dan sekarang, putrinya bekerja di gedung ini, menyamar sebagai OB. Adrian mengusap wajahnya. Semua ini terlalu rumit. Ia membuka laptop, mencari nama Harun Al-Ghazali. Artikel-artikel lawas muncul. Semuanya berkisah tentang peran besar sang profesor dalam membela nilai-nilai Islam moderat di Eropa. Banyak tulisan yang mengutip pemikirannya tentang keadilan sosial, pentingnya ilmu, dan keberanian menyuarakan kebenaran walau di tengah tekanan. Satu kutipan membuat Adrian tertegun. Jika dunia menekanmu karena kebenaran, maka bersyukurlah, karena kamu sedang berdiri di sisi Allah. Adrian memandangi kalimat itu lama. Ia teringat Salsabila, yang diam-diam membawa mushaf ke kantor, yang tak pernah absen sholat, dan yang tetap bersikap hormat meski dihina. Gadis itu bukan biasa. Dia membawa warisan yang tidak terlihat, iman, ilmu, dan keberanian. Di sisi lain, di musola kecil, Salsabila berwudhu dengan gerakan perlahan. Air dingin menyentuh wajahnya yang masih menyimpan bekas keterkejutan. Ia tahu, sejak hari ini, ia tak bisa bersembunyi lagi. Rahasia itu telah terkuak sebagian. Dan dunia yang selama ini ia hindari, mulai menggenggam kembali. Ia bersujud lebih lama dari biasanya. Hatinya gemetar, bukan karena takut pada manusia, tapi karena ia tahu, ia akan diuji lebih berat setelah ini. Ia membisikkan satu doa. Ya Rab, jika ini waktunya aku berdiri,
maka kuatkan lututku yang gemetar. Air matanya jatuh, membasahi sajadah. Hujan turun deras malam itu, membasahi atap seng rumah kontrakan kecil di pinggiran Jakarta. Di dalam ruangan sempit berukuran 3 kali 4 meter, Salsabila duduk memeluk mushaf kecil milik ayahnya. Tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena bayang-bayang masa lalu yang kembali menghantam pikirannya tanpa ampun. Kejadian siang tadi di kantor membuat semuanya terbuka. Nama itu, Harun Al-Ghazali, tak lagi tersembunyi di balik diam dan kesederhanaannya. Dan bersama nama itu, luka-luka lama menganga kembali. Ia masih ingat malam terakhir bersama ayahnya. Saat itu ia baru berusia 9 tahun. "Abi, kenapa kita harus pindah lagi?" tanyanya polos. Sang ayah tersenyum, meski wajahnya tampak letih. "Karena kadang, nak, kebenaran membuat sebagian orang ketakutan. Mereka tak ingin dengar, apalagi paham. Tapi jangan takut. Selama kita bersama Allah, tak akan ada yang benar-benar bisa menyakiti kita." Namun kenyataannya, dunia memang kejam. Fitnah datang seperti badai. Ayahnya dituduh sebagai ekstremis, pemecah bangsa, bahkan anti pemerintah. Padahal yang ia lakukan hanyalah menulis, mengajar, dan membela keadilan. Tapi suara kebenaran yang terlalu jujur kadang terasa tajam di telinga orang yang menikmati kebatilan. Mereka dipaksa keluar dari rumah. Semua aset dibekukan. Buku-buku sang ayah dilarang. Murid-muridnya dibungkam. Ibu Salsabila jatuh sakit karena tekanan dan kesedihan yang tak tertahankan. Dan malam itu, ayahnya ditangkap di depan mata Salsabila. Ia tak pernah lupa teriakan ibunya, atau tatapan ayahnya yang tenang meski diborgol. "Jaga ibu, jaga ilmu, dan jangan pernah takut karena Allah bersamamu." Itu kata terakhir sang ayah sebelum dibawa pergi. Beberapa bulan setelahnya, kabar kematian sang ayah datang dalam diam. Tidak ada jenazah, tidak ada pemakaman, tidak ada penjelasan. Hanya secari kertas berisi pernyataan resmi, meninggal saat investigasi. Ibu Salsabila tak kuat menerima kenyataan itu. Sakitnya makin parah. Mereka hidup berpindah-pindah. Dari satu kontrakan ke kontrakan lain. Tidak ada yang mau menerima mereka. Nama Harun Al-Ghazali adalah momok. Nama yang dikutuk, dijauhi, dan dicurigai. Salsabila tak pernah benar-benar menjadi anak-anak. Usia remajanya dihabiskan dengan bekerja kecil-kecilan, mencuci pakaian tetangga, mengajar anak-anak membaca Quran, dan terus menjaga ibunya yang makin lemah dari hari ke hari. Satu-satunya warisan yang tersisa hanyalah mushaf kecil dan catatan tafsir tangan sang ayah, tulisan yang begitu rapi, disusun seperti jurnal pribadi. Di setiap halaman mushaf itu, ada makna, pelajaran, dan harapan yang ditulis dengan tinta dan air mata. Dan ketika ibunya akhirnya menyusul ayahnya ke pangkuan Allah, Salsabila hanya bisa sujud, menangis sejadi-jadinya di lantai kamar sempit, lalu berdiri dan kembali bekerja keesokan harinya. Bukan karena hatinya tidak hancur, tapi karena ia tahu, hidupnya bukan untuk meratapi, tapi meneruskan. Salsabila menatap keluar jendela. Hujan masih turun, seperti air mata langit yang tak henti. Ia memeluk mushaf itu lebih erat. Dulu ia menyembunyikan nama keluarganya karena takut. Tapi kini, ketika nama itu disebut di depan semua orang, ia merasa seolah waktunya telah datang. Namun bersama itu, datang pula rasa cemas. Apakah dunia siap menerima kebenaran yang pernah mereka injak-injak? Ataukah ia akan kembali menjadi sasaran luka yang sama? Di dalam hatinya ada pertarungan, antara ingin bicara dan ingin kembali diam. Tapi suara sang ayah terus menggema. Ilmu itu amanah. Jangan dikubur karena takut. Salsabila menutup matanya. Mulutnya bergetar menyebut nama Allah, dan ia memohon. Jika ini jalanku, ya Rab, tuntun aku. Tapi jika ini akan menyesatkan langkahku, tarik aku kembali. Aku hanya ingin berjalan di bawah cahaya MU. Sementara itu, di kantor Mahendra Group, Adrian belum bisa tidur. Ia membuka kembali catatan kuno yang berhasil ia dapat dari tim riset. Tulisan-tulisan Harun Al-Ghazali membuatnya merasa seperti baru bangun dari tidur panjang.
Selama ini ia hidup dalam angka, laba, dan target. Tapi satu kalimat di catatan itu mengguncangnya. Yang paling merugi bukan yang kehilangan harta, tapi yang kehilangan arah. Adrian menutup map itu pelan. Ia menatap foto kecil hitam putih sang profesor bersama seorang gadis kecil. Salsabila, kenapa kamu menyembunyikan semua ini? Gumamnya pelan. Bukan marah, tapi kecewa. Bukan karena ditipu, tapi karena ia sadar. Ia mungkin telah memperlakukan harta berharga seperti barang remeh. Ia terdiam lama. Lalu berdiri, menatap malam yang semakin larut, dan berkata dalam hati, aku harus tahu lebih banyak. Aku harus tahu apa sebenarnya yang telah terjadi padamu. Dan kenapa hatiku tak bisa berhenti memikirkan cara kau bertahan. Langit Jakarta gelap. Meski waktu masih menunjukkan pukul 5 sore. Awan hitam menggantung berat. Seperti menandakan hujan yang tak hanya akan turun dari langit, tapi juga dari hati seseorang yang mulai goyah setelah bertahun-tahun merasa kokoh. Adrian Mahendra berdiri di balkon kantornya, kedua tangannya bersedekap, matanya menatap kosong ke deretan gedung pencakar langit yang menjulang dingin dan tak berperasaan, sama seperti dirinya selama ini. Namun sore itu, sesuatu berbeda. Ia tak bisa mengabaikan gejolak dalam dadanya sejak mengetahui siapa sebenarnya Salsabila. Seorang gadis OB yang ia pikir hanya manusia latar. Tapi ternyata pewaris nama besar yang pernah menggetarkan dunia intelektual Islam. Dan lebih dari itu, seorang manusia yang membawa ketenangan dalam caranya diam. Aku yang punya segalanya, tapi mengapa dia yang terlihat paling utuh? Gumam Adrian lirih. Pertanyaan itu bergema dalam kepalanya. Menampar egonya yang selama ini begitu percaya diri bahwa kekuasaan, uang, dan prestasi adalah puncak keberhasilan. Tapi kini, seorang gadis sederhana berhasil membuatnya mempertanyakan semuanya. Hari itu Adrian melewatkan jadwal makan malam penting dengan investor. Ia memilih turun ke basement, tempat musola kecil berada. Tak ada alasan rasional, hanya rasa penasaran. Dan diam-diam, kerinduan yang ia sendiri tak mengerti. Dari balik pintu kayu, ia mengintip ke dalam. Hening, lampu temaram. Dan di sudut ruangan, ia melihat sosok yang membuat jantungnya melambat. Salsabila sedang bersujud. Lama, tidak tergesa, tidak dibuat-buat, tapi sujud yang benar-benar dalam. Seolah ia menyerahkan seluruh beban kepada sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia. Adrian menahan napas. Ada bagian dalam dirinya yang seperti runtuh saat menyaksikan itu. Bukan karena kelemahan, tapi karena ia merasa seperti orang asing yang selama ini hidup di tengah kebisingan, dan baru kali ini mendengar keheningan sejati. Saat Salsabila mengangkat kepalanya, ia menyeka wajahnya perlahan. Tidak menangis, tapi ada bekas air mata. Bukan tangis putus asa, tapi seperti tetes luka yang telah disucikan oleh penerimaan. Adrian melangkah pergi sebelum Salsabila melihatnya. Tapi langkahnya berat. Ia merasa gagal. Gagal karena baru sekarang menyadari bahwa selama ini ia hidup dalam ruang yang kosong, berisik, tapi hampa. Keesokan harinya, ia memanggil bagian HR dan membuat keputusan yang mengagetkan. Cuti kerja selama seminggu. Pak Adrian? Cuti? Tanya sekretarisnya kaget. Ya, jawabnya pendek. Saya ingin menyendiri. Jangan ganggu saya kecuali darurat. Ia mengunci diri di rumah pribadinya di puncak, membawa serta satu koper, bukan berisi pakaian, tapi buku-buku tulisan Harun Al-Ghazali yang ia pinjam dari arsip lembaga keilmuan Islam. Selama berhari-hari ia membaca, mencatat, merenung. Ia menemukan sisi baru dari dunia yang selama ini ia jauhi, tentang keadilan dalam bisnis, pentingnya keberkahan dalam rezeki, dan peringatan keras terhadap hati yang keras. Satu kutipan membuatnya menangis untuk pertama kalinya dalam hidup dewasa. Kekayaan sejati bukan pada apa yang kau simpan di brankas, tapi pada apa yang mampu kau lepaskan karena takut kepada Allah. Adrian terisak dalam diam. Tangan kirinya memegang lembaran itu erat. Tangan kanannya menutupi wajahnya yang basah. Kenapa baru sekarang aku melihat ini? Bisiknya. Kenapa aku merasa kosong selama ini, meski semua orang ingin hidup sepertiku? Di malam ketiga, Adrian bermimpi.
Dalam mimpinya, ia berjalan di lorong panjang dan gelap. Setiap pintu yang ia buka berisi tumpukan uang, kontrak bisnis, penghargaan, dan foto dirinya tersenyum penuh kemenangan. Tapi tak ada suara, tak ada orang, hanya dirinya sendirian. Hingga ia tiba di ujung lorong, di mana sebuah pintu kecil menyala terang. Saat ia membukanya, ia melihat Salsabila duduk, membacakan Al-Quran dengan suara yang begitu lembut dan menenangkan. Dan di belakangnya, berdiri sosok pria tua berjubah putih, menatapnya dengan mata tajam namun penuh belas kasih. "Jika kamu mencari kebenaran, maka lepaskan apa yang kamu pegang," kata suara itu. Adrian terbangun dengan peluh dingin, namun dadanya terasa ringan. Untuk pertama kalinya, ia tahu bahwa perubahan itu bukan kelemahan, tapi panggilan. Ketika kembali ke kantor seminggu kemudian, aura Adrian berubah. Ia tak lagi menyapa dengan wajah dingin. Ia tersenyum, menyapa satpam, bahkan mengambilkan sendiri kopinya dari pantry. Semua orang bingung. Beberapa berbisik, menduga-duga. Tapi yang paling terkejut tentu saja Salsabila. Saat ia membersihkan meja ruang meeting, Adrian datang dan berdiri di ambang pintu. Ia tidak berkata apa-apa, hanya menatap, lalu berkata pelan, "Terima kasih, karena telah membuatku sadar bahwa ada hidup di luar kesombongan ini." Salsabila menatapnya, bingung. "Saya tidak paham, Pak." "Tapi saya paham. Dan itu sudah cukup." Lalu Adrian menyerahkan sebuah buku kecil, mushaf terjemahan tulisan tangan Harun Al-Ghazali, yang telah ia salin dan beri sampul baru. "Saya ingin belajar," ucapnya. "Kalau kamu tidak keberatan, ajari saya sedikit demi sedikit." Salsabila menatap mushaf itu, lalu mata Adrian. Dan untuk pertama kalinya, ia tersenyum, bukan karena sopan, tapi karena hatinya pun merasakan bahwa mungkin perubahan memang sedang dimulai. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Adrian memasuki ruang rapat utama Mahendra Group. Beberapa direktur sudah duduk, menatap layar presentasi dengan wajah serius. Di tengah-tengah meja, sebuah proposal proyek besar dari perusahaan multinasional Amerika menanti untuk disetujui. Angka-angka dalam proposal itu mencengangkan. Nilainya hampir 2 kali lipat dari proyek terbesar yang pernah ditangani Mahendra Group. Jika ini berhasil, reputasi Adrian akan naik ke level yang lebih tinggi, bukan hanya nasional, tapi global. Namun, ada catatan kecil di halaman terakhir, tertulis halus dan disamarkan dengan istilah legal. Relokasi komunitas minoritas dan optimalisasi aset zona merah. Adrian tahu betul maksudnya. Proyek ini akan menggusur ribuan kepala keluarga miskin demi pembangunan superblok mewah. Dan, zona merah, itu, adalah tempat di mana Salsabila tinggal. Dulu, Adrian akan menandatangani tanpa ragu. Tapi kini, tangannya diam. Matanya menatap halaman itu lama. Di balik semua keuntungan yang ditawarkan, ia melihat sesuatu yang tak bisa dihitung dengan kalkulator, kehilangan hati nurani. Salah satu direktur menoleh. Heran. "Pak Adrian?" Tanda tangannya. "Pak." Adrian diam. Suasana ruangan menegang. "Pak, maaf. Ini momentum. Kalau kita lambat ambil keputusan, perusahaan lain bisa merebutnya." Adrian menoleh perlahan. Suaranya tenang. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Apakah keuntungan selalu sebanding dengan keberkahan? Kalimat itu menghentikan semuanya. Mereka saling pandang. Beberapa berdehem. 1-2 mengernyit. "Apa maksud bos mereka, Pak?" tanya direktur keuangan pelan. Adrian menutup dokumen itu. "Saya belum bisa putuskan. Tunda dulu." Kabar itu menyebar cepat. Adrian Mahendra menolak proyek miliaran. Media mulai berspekulasi. Para investor gelisah. Bahkan Dewan Komisaris mulai menekan. Dan yang lebih berat, teman-teman dekat Adrian, para kolega elit yang selama ini menyanjungnya, berbalik mempertanyakan kewarasannya. "Kau berubah, Adrian. Sejak kapan kamu mikirin zona merah? Kau pikir idealisme bisa membangun menara bisnis? Dunia tidak bergerak dengan air mata."
Kau terlalu banyak mendekat ke sesuatu yang tak nyata. Adrian menahan semuanya. Diam. Mendengarkan. Tapi setiap malam ia kembali ke mushaf kecil pemberian Salsabila. Setiap kali hatinya mulai ragu, ia membuka catatan Harun Al-Ghazali, membaca kalimat demi kalimat seperti orang kehausan meneguk air. Dan di sana ia menemukan satu tulisan tangan ayah Salsabila yang menusuk. Ketika kebenaran berdiri sendiri, disitulah ia paling kuat. Karena ia tidak bersandar pada siapapun selain Allah. Namun godaan bukan hanya datang dari luar. Pikiran Adrian sendiri mulai memberontak. Malam-malamnya diisi oleh perdebatan batin. Bisakah seseorang benar-benar meninggalkan jalan lama dan tetap bertahan di dunia seperti ini? Kadang ia terpaku di depan cermin, menatap dirinya sendiri seperti orang asing. Di satu sisi ia ingin bersih, ingin dekat dengan cahaya. Tapi di sisi lain, semua yang telah ia bangun, semua reputasi, koneksi, kekuasaan, membisikkan ketakutan. Kau akan kehilangan semuanya. Dan bisikan itu tidak mudah diabaikan. Hingga suatu malam, ia duduk di kursi belakang mobilnya. Hujan turun deras. Ia baru saja dari sebuah pertemuan penting dengan pihak luar negeri. Mereka menawarkan konsesi besar asalkan ia mau, sedikit fleksibel. Sambil menatap kaca mobil yang basah, Adrian berkata lirih kepada supirnya. Berhenti di masjid depan. Saya ingin duduk sebentar. Masjid, Pak? Tanya sopir itu kaget. Adrian hanya mengangguk. Ia masuk ke masjid kecil itu dalam keadaan basah, sendirian. Tidak ada protokol, tidak ada pengawal. Hanya dirinya, dan sujud panjang di karpet dingin. Dalam tangis yang tak ia tahu dari mana datangnya, ia memohon dalam hati. Ya Allah, jika jalan ini benar, kuatkan aku. Tapi jika hatiku hanya sedang lemah, kembalikan aku sebelum aku salah. Lama ia menangis, hingga ia lupa bahwa ia adalah Adrian Mahendra, milioner muda yang ditakuti. Di tempat sujud itu, ia hanya hamba, telanjang dari nama, harta, dan kuasa. Keesokan paginya, Adrian datang lebih awal ke kantor. Ia membuka laptop, mengetik surat keputusan pribadi. Mahendra Group menolak proyek XYZ demi etika sosial dan religius. Semua tim keuangan panik. Pak Adrian, ini gila. Saham bisa jatuh. Lebih baik jatuh karena mempertahankan prinsip, jawabnya tegas. Daripada naik tapi kehilangan keberkahan. Salsabila mengetahui semua itu dari kabar yang tersebar. Ia tidak percaya. Di luar dugaan, Adrian benar-benar mengambil risiko besar untuk sesuatu yang bahkan tak dimengerti oleh banyak orang. Sore harinya, ia menemuinya di tangga darurat kantor. Kenapa, Pak? Tanyanya lirih. Adrian menatapnya. Karena saya ingin tidur malam dengan tenang. Dengan menolak dunia? Bukan. Saya tidak menolak dunia. Saya hanya tidak ingin dijual oleh dunia. Salsabila terdiam. Air matanya menetes. Tapi bukan karena sedih. Ia melihat cahaya di mata pria itu. Cahaya yang selama ini ia doakan. Tumbuh pelan tapi pasti. Ngin sore menyapu halaman kantor Mahendra Group. Langit menguning. Menandai waktu senja yang mendekat. Di salah satu ruang kerja yang sudah sepi, Adrian duduk sendirian. Setumpuk dokumen tak tersentuh di mejanya. Matanya justru tertuju pada sebuah benda kecil yang baru saja ia terima. Sebuah mushaf tua, terbalut kulit coklat yang mulai retak, dengan tulisan tangan yang mengelilingi setiap tepinya. Salsabila menyerahkannya sore tadi tanpa banyak bicara. Hanya kalimat singkat. Ini milik ayah saya. Dia pernah bilang, siapapun yang membaca dengan hati akan menemukan jalan. Adrian menatap mushaf itu lama, seolah takut menyentuhnya. Ia, yang biasa memegang surat kontrak bernilai miliaran, kini merasa gemetar hanya untuk membuka lembaran kecil yang penuh debu dan doa. Perlahan, ia membuka halaman pertama. Tulisan Arab dengan tinta usang menyambutnya. Tapi yang lebih menyesakan dada adalah catatan di sekeliling ayat-ayat itu. Pemikiran Harun Al-Ghazali, yang ditulis penuh cinta, kemarahan, harapan, dan keimanan yang nyaris mustahil dibendung. Di satu halaman,
Adrian membaca. Ketika manusia tersesat dalam kesuksesan, ia tidak butuh tamparan tapi pelukan dari cahaya. Dan cahaya itu bukan dari dunia, tapi dari langit, dari Rabb-Nya. Adrian menutup mata. Kata-kata itu menyelinap ke ruang paling dalam jiwanya. Seperti seseorang yang menyentuh luka lama yang tak pernah ia sadari. Selama ini ia merasa kuat, namun kosong. Kaya, tapi gelisah. Sekarang, ia mulai mengerti. Ia tidak kehilangan arah karena kebodohan, tapi karena membiarkan hatinya buta terlalu lama. Malam itu, di rumahnya yang megah, Adrian menolak semua panggilan rapat, menonaktifkan semua notifikasi, dan hanya fokus membaca. Halaman demi halaman, ia menyerap ayat dan tafsir yang ditulis penuh kesungguhan oleh seseorang yang terbunuh karena kejujurannya. Ia berhenti di satu halaman, yang di sekelilingnya penuh coretan tangan kecil. Seperti milik anak-anak. Ada satu tulisan dengan pena berbeda. Abi, aku akan jaga kitab ini, sampai aku menemukan orang yang bisa melihatnya seperti engkau melihatnya. Adrian tak sanggup lagi menahan air mata. Ia menyadari bahwa mushaf ini bukan sekadar kitab suci. Ini adalah warisan cinta, perlawanan, dan keteguhan yang bertahan dari generasi ke generasi. Bayangan Salsabila hadir jelas di benaknya. Bagaimana gadis itu hidup dalam keterasingan, bagaimana ia memikul nama yang dibenci dunia, dan bagaimana ia tetap menunduk, tetap sabar, tetap istiqomah di tengah dunia yang terus menertawakan orang-orang jujur. Dan di saat itulah Adrian merasa, mungkin ia sedang diberi kesempatan kedua. Bukan untuk sekadar memperbaiki citra, tapi memperbaiki ruh yang telah lama hampa. Pagi harinya, ia mencari Salsabila. Bukan di ruang kerja, bukan di pantry, tapi di musola kecil basement. Dan benar, di sana gadis itu duduk bersila, memegang mushaf yang lain, membaca pelan-pelan. Bisa ajari saya? Tanya Adrian dari ambang pintu. Salsabila menoleh pelan. Ada kejutan dalam wajahnya, tapi tak ada penolakan. Ajari apa, Pak? Ajari saya, bagaimana caranya memaknai kitab itu. Bukan hanya membacanya. Salsabila tersenyum tipis. Saya bukan siapa-siapa, Pak. Ilmu saya sedikit, tapi cukup untuk menyentuh hati saya. Salsabila menunduk. Kalau begitu, saya hanya akan menyampaikan sebagaimana ayah saya mendidik saya. Selebihnya biarlah Allah yang memberi pemahaman. Adrian mengangguk. Di matanya, bukan lagi seorang bos dan karyawannya yang sedang berdialog, tapi dua jiwa, yang satu mencari cahaya, dan yang satu menjaganya. Hari-hari berikutnya, Adrian mengubah rutinitasnya. Ia bangun lebih pagi. Ia membaca sebelum membuka email. Ia mengurangi rapat, memperbanyak diam. Dan yang lebih mengejutkan bagi stafnya, ia mulai sholat. Awalnya, ia hanya berdiri di belakang, tidak mengerti bacaan, hanya mengikuti gerakan. Tapi lambat laun, ia mulai merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan, kedamaian. Satu sujud di pagi hari memberi ketenangan lebih dari seluruh angka dalam rekeningnya. Dan ia mulai paham, kenapa Salsabila bisa setegar itu. Karena ia tidak pernah sendirian. Ada Allah di setiap sujudnya. Suatu malam, di perpustakaan pribadi rumahnya, Adrian menyalakan lampu temaram. Ia menulis surat untuk dirinya sendiri, seperti catatan kecil di balik lembaran mushaf. Jika suatu hari aku goyah lagi, bacalah ini. Kekuasaan bukan kehormatan. Kekayaan bukan jaminan. Yang membuatmu utuh adalah ketika kamu merasa tidak memiliki apapun, kecuali keyakinan pada Allah. Maka jangan lari. Jangan sombong. Jangan kembali menjadi mayat yang berjalan. Ia menyimpan surat itu di dalam lemari buku, lalu menatap keluar jendela. Hujan turun pelan. Tapi di hatinya, terbit cahaya pertama, meski kecil, namun cukup untuk menuntun langkah ke depan. Hari itu, aula utama Mahendra Group tak seperti biasanya. Langit-langit tinggi dengan lampu gantung kristal berkilauan, kursi-kursi barisan depan diisi oleh para tokoh penting dari berbagai kalangan, pengusaha, diplomat, cendekiawan, dan wartawan. Acara itu bertajuk,
Mahendra International Forum, The Future of Ethical Leadership, sebuah konferensi bergengsi yang diadakan setiap tahun. Tapi tahun ini, Adrian mengubah arah panggung. Tidak ada sambutan kosong. Tidak ada pertunjukan glamor. Ia ingin sesuatu yang benar-benar menggetarkan hati. Dan untuk pertama kalinya sejak berdiri, forum itu akan dibuka bukan oleh CEO, bukan juga oleh tokoh publik, melainkan oleh seorang gadis OB, yang selama ini tak diperhitungkan oleh siapapun. Salsabila berdiri di balik tirai samping panggung. Jantungnya berdegup keras. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Di depan sana, Adrian tengah berdiri di podium, memperkenalkannya di hadapan ratusan pasang mata yang tak tahu siapa yang akan naik panggung berikutnya. Selama ini, suara Adrian terdengar tenang, namun penuh tekanan emosional. Kita menilai manusia dari posisi dan penampilannya. Tapi saya belajar bahwa kehormatan sejati tidak berasal dari dasi, jabatan, atau saldo rekening. Ia tumbuh dari ilmu, kejujuran, dan keteguhan hati. Suasana hening. Saya ingin kalian mengenal seseorang yang selama ini berada di balik layar. Seorang wanita muda yang tidak hanya menyelamatkan arah hidup saya, tapi juga mewarisi nama yang pernah ditakuti oleh mereka yang membenci kebenaran. Hari ini, saya memperkenalkan Salsabila binti Harun Al-Ghazali. Seisi ruangan bergemuruh. Wartawan membelalak. Para akademisi saling berbisik. Nama Harun Al-Ghazali sudah lama dianggap terkubur bersama luka sejarah. Kini, putrinya berdiri di ambang panggung. Langkah kaki Salsabila terdengar lembut, tapi tegas. Ia berjalan menuju podium dengan kepala tertunduk. Tidak ada riasan mencolok. Tidak ada pakaian mewah. Ia hanya mengenakan gamis hitam sederhana dan kerudung abu-abu lembut. Tapi ketika ia berdiri di tengah cahaya lampu, seisi ruangan seperti membeku. Matanya menyapu seluruh ruangan. Sebagian menatap kagum, sebagian sinis, sebagian tak percaya. Ia tahu betul, ini bukan tempat yang ramah bagi kejujuran. Tapi ia sudah tidak hidup untuk kenyamanan. Ia hidup untuk menyampaikan. Saya tidak pernah ingin dikenal, katanya lirih, namun terdengar jelas. Saya hanya anak dari seseorang yang dibungkam karena berkata jujur. Tapi hari ini saya di sini. Karena Allah ingin menunjukkan bahwa yang dibungkam belum tentu hilang. Suara itu mengguncang ruangan. Salsabila tidak membaca dari kertas. Semua yang ia ucapkan mengalir dari hati, tentang pentingnya etika dalam kepemimpinan, tentang ilmu yang harus membela manusia, bukan membinasakannya, dan tentang bagaimana harta dan kuasa tak akan berarti jika manusia lupa pada tujuan diciptakannya hidup. Lalu ia menutupnya dengan satu kalimat yang membuat sebagian hadirin menunduk, dan sebagian menitikan air mata. Abah saya pernah berkata, orang yang tak dikenal dunia, bisa jadi paling dikenal di langit. Maka jangan takut menjadi kecil. Takutlah jika kamu besar tapi tak ada dalam pandangan Allah. Tepuk tangan tidak langsung meledak. Semua orang terdiam beberapa detik, seolah tak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap seseorang yang begitu jujur dan begitu tak tergantikan. Setelah acara selesai, Salsabila tidak tinggal di panggung. Ia kembali ke ruang istirahat, menunduk, menyeka air mata yang jatuh diam-diam. Tapi sebelum ia sempat menarik napas panjang, seorang wanita tua datang menghampirinya dengan mata yang memerah. Anakku, katanya, dengan suara bergetar. Ayahmu dulu pernah mengajar saya di kampus. Hari ini, saya seperti melihat beliau berdiri lagi lewat dirimu. Salsabila tak kuat. Ia memeluk wanita itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tidak sendiri. Di ruangan lain, Adrian berdiri di jendela, memandangi langit senja yang mulai memerah. Hatinya penuh, dadanya sesak bukan karena tekanan, tapi karena sesuatu yang selama ini ia cari, makna. Ia melihat para tamu satu persatu menyalami stafnya dengan ekspresi berubah. Banyak yang takjub, banyak yang merasa malu. Tak sedikit yang berkata, kita selama ini buta karena menilai orang dari baju dan pangkatnya. Adrian hanya tersenyum. Tapi di dalam dirinya, ia tahu panggung hari ini bukan tentang Salsabila. Ini tentang kebenaran yang akhirnya mendapat tempat. Tentang suara yang dulu dibungkam.
tapi kini dihidupkan kembali lewat seseorang yang tak pernah minta panggung. Dan ia tahu, mulai saat ini, dunia akan memandang Salsabila tidak lagi sebagai OB, tapi sebagai penjaga ilmu, pewaris keberanian, dan cahaya di tengah kegelapan. Malam harinya, saat semuanya usai, Salsabila duduk sendiri di musola kantor. Lampu dimatikan. Hanya lampu kecil yang menyala di sudut. Ia kembali membuka mushaf tua milik ayahnya. Tangannya menyentuh halaman terakhir, yang selama ini tak pernah ia baca dengan seksama. Ternyata ada tulisan tangan sang ayah. Jika suatu saat kamu dihadapkan pada dunia, jangan angkat dirimu, angkatlah ilmu. Jika kamu harus berdiri, berdirilah bukan untuk membalas, tapi untuk meneruskan. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menyentuh halaman itu, seakan merasakan tangan sang ayah membelai kepalanya. Abah, aku berdiri hari ini, bukan untuk nama, tapi karena engkau mengajarkan aku, bahwa siapapun yang berjalan dengan Allah, akan selalu sampai. Malam itu, aula masjid besar di tengah kota dipenuhi ratusan undangan. Awalnya acara ini dijadwalkan sebagai penutupan forum bisnis Mahendra Group, tapi Adrian secara pribadi mengubah arah acara. Ia meminta agar tempat penutupan bukan di ballroom hotel, tapi di rumah Allah, tempat sujud, tempat manusia melepaskan segala yang dunia beri dan kembali ke akar jiwanya. Undangan itu membuat banyak orang bingung. Para eksekutif berdasi duduk di saf yang sama dengan tukang parkir. Tak ada pemisah, tak ada pangkat. Hanya satu persatu manusia, duduk, diam, menunggu sesuatu yang tidak mereka mengerti, tapi mereka rasakan akan besar. Adrian berdiri di depan mimbar. Pakaian yang ia kenakan malam itu sederhana. Kemeja putih, tanpa jas, tak ada logo perusahaan, tak ada panggilan CEO atau bos besar. Ia hanya berdiri sebagai manusia, dengan hati yang utuh untuk pertama kalinya. Ia membuka pidatonya dengan pelan. Tak ada teriakan, tak ada kalimat promosi. Saya Adrian Mahendra. Banyak dari kalian mengenal saya sebagai pengusaha, investor, bahkan bagi sebagian, panutan duniawi. Tapi malam ini, saya ingin jujur, bukan sebagai figur publik, tapi sebagai seseorang yang selama ini tersesat dalam kesombongan dan dipeluk kembali oleh cahaya yang tak pernah saya kenal sebelumnya. Ruangan menjadi sunyi. Semua menatap ke arah pria yang selama ini menjadi lambang kejayaan material. Saya ingin bicara tentang kehilangan, bukan kekayaan, tapi kehilangan arah. Saya pernah punya segalanya, tapi tidak pernah bisa tidur tenang. Saya tertawa dalam rapat, tapi menangis sendirian tanpa tahu kenapa. Saya membangun bisnis, tapi kehilangan makna. Ia menghela napas, lalu matanya mulai berkaca-kaca. Dan saya temukan arah itu, bukan dalam ruangan eksekutif, tapi dari seseorang yang kalian semua mungkin abaikan. Seorang gadis dengan seragam lusuh, dengan mushaf tua, dengan hati yang tak bisa dijual. Salsabila. Mata para hadirin menoleh ke arah barisan belakang, tempat Salsabila duduk. Ia menunduk. Wajahnya basah oleh air mata. Adrian melanjutkan. Suaranya mulai bergetar. Dia tidak pernah menuntut apapun. Tapi kehadirannya menampar jiwa saya. Ia tidak menyuruh saya berubah. Tapi setiap perbuatannya mengoyak dinding hati yang sudah lama membatu. Saya melihat bagaimana seseorang bisa hidup tenang, walau tidak punya apa-apa. Dan saya melihat bahwa saya punya segalanya, tapi kosong. Lalu Adrian mengambil satu langkah ke depan. Dengan suara pelan tapi mantap, ia berkata, "Saya sudah membuat keputusan besar. Dan saya ingin sampaikan langsung, di tempat ini, di rumah Allah, di hadapan kalian semua." Tangannya gemetar, tapi matanya tegak. Saya, Adrian Mahendra, hari ini bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Suasana hening sejenak, lalu terdengar isakan, lalu takbir, lalu linangan air mata. Para hadirin menangis. Sebagian mengucapkan syahadat ulang dengan haru. Dan di barisan belakang, Salsabila tak kuasa menahan tubuhnya.
Ia bersimpuh, menangis dalam diam. Air mata yang selama ini ia tahan, akhirnya tumpah. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena inilah puncak dari segala doa yang ia panjatkan dalam sepi. Pria yang dulu ia lihat sebagai lambang kesombongan, kini menyerahkan dirinya kepada sang pemilik langit dan bumi. Usai mengucap syahadat, Adrian turun dari mimbar. Ia tidak dipeluk oleh kolega, tidak juga oleh para wartawan. Ia justru menghampiri satu-satunya orang yang selama ini tidak pernah meminta apapun padanya, Salsabila. "Terima kasih," katanya pelan. Salsabila hanya menatapnya. Matanya masih basah. "Jangan ucapkan itu pada saya, Pak. Ucapkan itu pada dia yang telah menyentuh hati Bapak." Adrian mengangguk. "Aku ingin belajar lebih dalam. Bukan hanya mengenal, tapi mencintainya." "Kalau begitu, teruslah sujud." Karena dari situlah semua jawaban datang. Malam itu, bintang terasa lebih dekat. Udara kota yang biasanya penuh klakson terasa sunyi, seakan memberi ruang bagi langit untuk turun memeluk bumi. Adrian kembali ke rumahnya tanpa pengawalan. Ia duduk di ruang tengah yang biasa menjadi tempat rapat elit. Lalu ia hamparkan sajadah. Ia menatap langit-langit. Dan untuk pertama kalinya, ia sholat bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin tahu, tapi karena ingin dicintai. Ia bersujud dan menangis seperti anak kecil yang kembali pulang. Beberapa hari kemudian, kabar tentang pertobatan Adrian menyebar. Media ramai. Ada yang menghina, ada yang mencibir, tapi ada juga yang tersentuh dan ikut mendekat pada iman. Namun Adrian tidak membalas. Ia tidak lagi peduli pada dunia. Ia hanya peduli pada apa yang ia rasakan di dalam hati, ketenangan. Di hari Jumat berikutnya, ia berdiri di barisan pertama. Mengenakan baju koko sederhana, kopiah putih, dan wajah yang teduh. Di sampingnya, Salsabila berdiri, tak di belakang lagi, tapi kini di sisi perjuangan yang sejajar. Dan saat imam masjid memulai khutbah tentang hidayah yang datang dalam bentuk yang tak terduga, Adrian menunduk, bibirnya bergetar pelan. "Ya Allah, jangan cabut cahaya ini dariku. Karena kini aku tahu, inilah hidup yang sesungguhnya."